Oke, ini semua sudah di-record ya. Jadi kita mulai ya. Materi kakak hari ini itu merujuk pada tiga hal ya adik-adik ya. Yaitu yang pertama adalah sinonim, yang kedua antonim, dan juga yang ketiga itu adalah conjunction ya adik-adik ya. Dan sebelumnya mungkin kakak akan konfirmasi sedikit sama adik-adik bahwa mungkin kakak di sini ngajarnya agak slow pace ya. Karena apa? Kalau kakak agak kecepatan tuh takut banget nanti adik-adik ada yang mungkin kurang paham ya. Jadi mungkin kakak akan mencoba ngajarnya secara perlahan sampai nanti adik-adik bisa memahaminya sendiri ya. Oke, jadi untuk yang pertama kita bahas di sini itu adalah tentang sinonim ya adik-adik ya. Sinonim di sini itu sama artinya dengan persamaan kata ya adik-adik ya. Nah, di sini sudah kakak jelaskan juga. Eh, dan di sini ya adik-adik ya kakak kasih konfirmasi juga bahwa kedepannya nanti kakak akan mencoba ngajar itu menggunakan PPT yang buatannya itu nggak pakai bahasa Indonesia ya. Semuanya itu akan menggunakan bahasa Inggris. Karena apa? Karena kakak pengen adik-adik itu terbiasa dengan teks bahasa Inggris ya. Sehingga mungkin adik-adik yang masih belum terlalu paham dengan bahasa Inggris, adik-adik bisa lebih paham lagi ya. Karena bahasa Inggris itu sebenarnya gampang ya, asalkan kita tetap ngelihat, tetap kita listen atau mendengar dan tetap kita ucapkan. Itu kuncinya bahasa Inggris. Jadi banyak orang-orang yang bertanya kepada kakak itu gimana sih caranya kita bisa belajar bahasa Inggris biar apa namanya biar pasif. Eh, itu adalah dengan cara kita memfokuskan pada tiga hal ya, yaitu kita melihat, membaca, mendengar, dan kemudian kita ucapkan. Oke? Jadi itu tips dari kakak ya. Cara memperbanyak vocab itu, kakak akan kasih tips juga ya buat teman-teman semua atau adik-adik semua. Itu kakak kasih tips supaya kita bisa memperbanyak vocab itu adalah dengan cara kita yang paling simpel ya. Yang paling simpel itu adalah kita dengar lagu ya adik-adik ya. Kalau nonton film mungkin adik-adik kakak rasa ya lebih fokusnya kepada menggunakan subtitle bahasa Indonesia ya. Jadi suara dari speakernya atau orang yang berbicara itu tidak adik-adik fokuskan ya. Jadi lebih fokus kepada subtitlenya gitu. Itu yang kakak lihat dari berbagai teman-teman kakak ataupun adik-adik kakak yang sering kakak lihat untuk apa nih menonton film tuh mereka pasti sering banget fokusnya ke subtitlenya aja. Makanya kakak rekomendasikan adalah mendengar lagu saja. Karena kalau kita dengar lagu kita akan listen, benar-benar ngedenger gitu. Karena kan pada saat kita mendengar lagu itu jarang kita akan melihat lagu yang ada subtitlenya langsung. Pasti kita akan langsung menonton video klipnya gitu atau mendengarnya langsung lewat Spotify. Jadi benar-benar kita pakai telinga kita untuk mendengar secara baik gitu. Itu tipsnya ya. Kemudian yang kedua adalah jangan lupa adik-adik itu pada saat setelah adik-adik mendengar vocabulary baru yang adik-adik pelajari, itu adik-adik tips dari kakak ini ya. Tips dari kakak yaitu adik-adik tulis di kertas, di buku atau apapun itu minimal satu hari itu 5 vocabulary. Setelah vocabulary yang 5 itu adik-adik tulis, coba adik-adik buat satu sentence atau dua sentence itu nanti setelah adik-adik buat itu adik-adik coba speaking. Karena tahap seperti apa tahap yang kakak jelaskan sebelumnya itu supaya adik-adik
lancar berbahasa Inggris adalah 3 hal, yaitu yang pertama adik-adik lihat atau mendengar, itu yang utama mendengar sih menurut kakak. Terus yang kedua, adik-adik itu mencoba speak ya, ngomong. Kuncinya adalah ngomong. Artinya itu bisa sama dengan cara begini adik-adik ya. Misalkan adik-adik yang berasal dari Jawa ya, ingin mempelajari bahasa suku lain. Berarti adik-adik harus menggunakan bahasa itu baru adik-adik paham. Kalau adik-adik itu cuman ya sekedar tahu aja, itu nggak akan bisa bahasa Inggris mau sampai kapanpun. Kakak yakin. Jadi intinya adik-adik tuh kuncinya adalah baca atau dengar vocab-vocab baru, itu adik-adik tulis di buku atau di apapun itu, terus coba buat sentence dan adik-adik coba speak gitu, omongin gitu ya, ngomong. Supaya tidak hanya vocab kita yang bertambah, tapi pronunciation kita itu lebih baik lagi. Karena banyak orang yang oke, dia mengerti tentang bahasa Inggris, tapi mereka itu nggak paham pronunciation yang tepatnya itu apa gitu ya. Jadi itu tips dari kakak untuk gimana cara belajar vocab baru ya. Oke, mungkin apalagi ya sekarang itu eh, kakak melihat ya generasi sekarang tuh malah lebih enak ya daripada zaman kakak dulu. Kalau zaman kakak dulu itu internet tuh susah adik-adik. Jadi sehingga kalau kita mau cari apa itu agak susah gitu. Kita harus nyari buku lah, kita harus ke perpus pergi yang jaraknya lumayan jauh ya dari rumah. Itu pun kalau ada kendaraan ya saat itu. Sehingga zaman kalian ini enak, kalian sudah punya internet, pasti wifi kalian pada punya. Ya mungkin beberapa orang ada yang tidak punya wifi, ada yang tidak punya device, tapi kakak merasa bahwa adik-adik itu semua benar-benar pasti punya ya privilege lah kakak bilang ya, privilege. Oke, kita latihan soalnya sebentar ya. Kakak jelaskan dulu, kakak ulas kembali sinonim itu apa, antonim itu apa, conjunction itu apa, contoh-contohnya seperti apa, baru kita latihan soal. Jangan buru-buru ya, jangan buru-buru banget. Kalau buru-buru banget itu nanti kakak gimana gitu. Jadi kita slow pace saja ya, slow pace sambil dengerin nanti cara pengucapan kakak gitu kan. Jadi adik-adik nanti bisa paham gitu ya, bisa paham dan bisa denger yang benar gimana sih pronunciation dari sesuatu yang apa namanya yang kita bahas nanti gitu ya. Itu. Jadi itu keuntungan adik-adik sekarang ya, berbeda dengan di zaman kakak dulu ya. Kalau diingat-ingat itu wah luar biasa banget. Jadi sekarang intinya satu, musuh kalian itu adalah males ya, males. Karena itu memang manusiawi ya, manusiawi di mana jikalau kita sebagai manusia itu diberikan kemudahan sesuatu itu atau hal yang praktis lah. Jadi musuh kita itu hanya satu, yaitu how kita melawan rasa malas itu. Bagaimana cara kita melawan rasa malas. Malas adalah musuh kalian, adik-adik ya. Jadi gimana cara kalian sekarang itu untuk melawan rasa malas itu ya. Oke? Itu tips-tips dari kakak sekalian, barusan kita pengenalan ya, pengenalan dan beberapa wejangan-wejangan buat kakak ke kalian sehingga kalian pada saat nanti UTBK tuh semoga bisa dapat nilai yang bagus. Semoga adik-adik semua itu kakak harapkan bisa masuk ke kampus yang benar-benar adik-adik impikan ya, tidak seperti kakak ya. Oke? Jadi
Yang pertama materi di sini yang kita pelajari adalah materi tentang sinonim ya. Sinonim itu gampang ya adik-adik ya, karena kalian pasti pernah banget ya, bukan pernah banget ya, sering banget pasti kalian menemukan ini di pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah ya. Malah kita diajarkan itu mulai dari SD sudah diajarkan sinonim, antonim maupun conjunction ya. Jadi di sini kakak nggak banyak apa nih ya, menjelaskan atau apa. Di sini kakak hanya sekedar mengulas kembali, siapa tahu ada di adik-adik ini lupa ya. Apa sih materi yang akan kakak sampaikan sekarang? Ya, mungkin adik-adik sudah lupa sebelumnya. Oke, jadi yang pertama di sini synonyms ya. Nah, synonyms are words with the same or similar meanings. Words that are synonyms are said to be synonyms. And the state of being a synonym is called synonymy. That word comes from ancient Greek, yang mana kata tersebut itu berasal dari dua kata ya adik-adik ya. Karena asalnya itu adalah dari kata Yunani kuno, yang mana awal kata itu yaitu sin yang artinya with, dan kata kedua yang mana kita sebut onoma ya dalam bahasa Yunani kuno itu yang artinya name. Jadi intinya sinonim itu merupakan kata yang mana mempunyai arti yang sama ya. Jadi ini sejarahnya ya adik-adik ya. Sejarah apa sih sinonim itu? Itu berasal dari bahasa Yunani ya. Yang mana kata awalnya sin itu artinya with, dan onoma itu artinya name. Sehingga kita sinonim ini intinya adalah kita mencari kata ini apa sih maknanya yang berkaitan dengan soal tersebut. Kemudian di sini ada kalimat yang membicarakan tentang synonyms can be any part of speech, dalam kurung such as nouns, verb, adjective, adverbs, or prepositions. As long as both words are the same part of speech. Jadi artinya di sini adalah sinonim ini itu bisa menjadi bagian apapun dari kelas kata ya, seperti contohnya nouns, verb, adjective, adverbs, or prepositions ya. Jadi dia bisa menjadi apapun kelas kata yang nanti itu akan menjadi apa namanya, soal-soal yang muncul nanti pada satu TPK itu ya. Intinya sinonim ini sama seperti bahasa Indonesia lah kita jelaskan ya. Jadi intinya sinonim itu adalah kata yang memiliki makna yang sama ya. Itu aja. Itu simpelnya yang perlu diingat dari sini. Yang penting misalkan kita ditanya apa sih artinya words itu, atau mungkin apa sih artinya apa ya yang gampang ya, part. Nah, part ini itu kita cuman nyari apa sih persamaan kata. Itu aja ya. Untuk sinonim, antonim, dan conjunction itu akan gampang nanti ke depan. Yang susah itu nanti materi selanjutnya yang mungkin akan kakak berikan kalian sebuah video ya, melihatkan kalian sebuah video yang nanti akan adik-adik saksikan sambil adik-adik dengar ya, supaya nanti nambah vocabulary adik-adik ya. Kemudian kita lanjut. Di sini ada kakak kasih notes ya. Sebelumnya ada kakak kasih notes di sini, di mana di sini ada kalimat yang berbunyi the synonyms are defined concerning certain sense of word. For example, the word pupil isn't synonymous with study. Likewise, the word he expired means the same as he died. But the word my passport has expired can be replaced by my password has died.
Jadi mungkin adik-adik ada yang belum paham dengan ini, itu mungkin kakak jelaskan satu-satu ya. Artinya di sini apa namanya, kakak translate manual ya. Sebentar adik-adik ya, ada tamu. Hello. Oke. Sorry ya adik-adik ya, sudah gangguan sedikit barusan. Jadi kakak translate ulang ya ininya. Jadi fokus kakak hilang barusan ya karena ada tamu. Di sini udah kakak kasih note di sini di mana ini artinya adalah sinonim itu punya berbagai bentuk ya, berbagai bentuk kata, yang mana dari berbagai bentuk kata ini itu nantinya punya arti yang berbeda ya adik-adik ya, yang tidak bisa kita samakan dilihat dari kalimat concerning certain sense, yang mana nanti di bawah ini itu adalah contoh-contohnya ya adik-adik ya. Di sini kita contohkan, for example, the word pupil isn't synonymous with student. Jadi pupil itu tidak sama dengan student artinya ya. Jadi kata pupil itu tidak sama dengan kata student. Jadi tidak bisa kita melihat satu kata begini langsung kita samakan ya adik-adik ya. Jadi intinya kita harus banyak-banyak vocab yang Kak bilang tadi. Banyak-banyak pelajari vocab sehingga kita bisa tahu apa sih maksud dari soal itu. Entah dia menanyakan sinonim atau mungkin menanyakan antonim ataupun kan conjunction gitu. Di sini likewise the word he expired means the same as he died. Nah, di sini ada kata he expired means the same as he died. Jadi maksudnya di sini adalah kata he expired atau dia ini sama artinya dengan dia meninggal atau mati ya bahasa kasarnya ya adik-adik ya. Itu pasti akan sama artinya dengan he died karena hanya berbeda kata di belakangnya saja ya. Dia maknanya sama, tergantung dia menggunakan tenses yang mana ya, sehingga dia menggunakan apakah dia menggunakan nanti he expired atau he died. Berbeda dengan yang contoh di bawah ya adik-adik ya, yang mana but the word my passport has expired can be replaced by my passport has died. Yang mana kata my password has expired can be replaced by my password has died. Jadi di sini itu tidak bisa disamakan ya, walaupun di belakangnya has expired, my password has died itu sama dengan yang di sini, yang di atasnya itu tidak akan bisa tergantikan ya, karena akan berbeda artinya ya. Yang mana my passport has expired itu artinya paspor saya itu sudah habis masanya. Sedangkan di sini itu artinya adalah my passport has died, artinya dia paspornya itu rusak ya adik-adik ya. Itu berbeda ya, sehingga tidak bisa kita samakan. Itu contoh dari sinonim ya adik-adik ya. Kakak hapus dulu, baru kita lanjut ya. Oke. Jadi note yang kakak berikan ini itu harus adik-adik ingat juga ya. Jadi walaupun sinonim itu punya banyak kata, tapi tidak semua itu punya kata yang sama gitu ya. Sama seperti pelajaran literasi bahasa Indonesia itu juga pasti akan sama, di mana kata yang ini tidak serta-merta akan sama dengan kata yang intinya. Tips dari kakak untuk pelajaran sinonim inilah banyak-banyak baca sehingga vocab kalian itu nambah. Itu tips dari kakak ya untuk materi sinonim. Oke, kita lanjut. Sekarang itu kita lanjut ke materi yakni materi tentang antonim ya. Antonim di sini sama juga artinya dengan apa yang kita telah pelajari di literasi bahasa Indonesia juga,
Di mana antonim di sini berarti lawan kata ya, adik-adik ya, lawan kata dari kata yang ditanyakan dalam soal. Intinya simpel aja pengertiannya, nggak usah diperibet ya. Jadi kakak tuh sebelumnya kakak mungkin kakak agak belibet dalam belajar atau apa, tapi kakak mencoba untuk menggunakan bahasa yang benar-benar adik-adik pahami. Jadi tidak menggunakan bahasa yang terlalu formal seperti di sekolah, tapi kakak mencoba menggunakan bahasa sehari-hari yang mungkin bisa nyampe gitu ke adik-adik ya. Jadi itu yang kakak klarifikasi dulu ya buat adik-adik yang kakak lupa. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut, di sini ada materi antonim. Kemudian kita next. Nah, antonim itu seperti yang kakak bilang sebelumnya bahwa antonim adalah kata yang punya lawan dari kata yang ditanyakan, di mana a word has the opposite meaning to another. Jadi dia punya lawan kata. Misalkan kata a few ini punya lawan kata yang lain gitu ya. Seperti contohnya di bawah sini. Sini ada kata fast, itu lawan katanya adalah slow. Jadi gampang. Makanya kenapa kakak bilang tadi ke adik-adik, yaitu adik-adik harus banyak baca. Kenapa bisa kita harus banyak baca? Karena kita harus banyak tahu vocab yang berkaitan dengan apa yang ditanyakan ya adik-adik ya. Sehingga nanti adik-adik itu tidak bingung. Kata fast ini apa sih lawan katanya? Kata fast ini apa sih persamaan katanya? Gitu. Jadi kalau adik-adik sudah banyak punya vocab, sudah banyak tahu vocab, itu nanti adik-adik itu tidak akan susah pada saat menjawab pertanyaan dari soal-soal yang diberikan ini. Oke? Kemudian kita lanjut. Dalam antonim itu berbeda dengan sinonim ya adik-adik ya. Dalam antonim itu punya beberapa kategori ya, di mana kalau di antonim itu punya 3 kategori. Nah, yang pertama itu adalah graded antonym, yang mana artinya adalah deal with levels of the meaning of the word. Like if something isn't good, it might still not be bad. Intinya dia dalam graded antonym ini, arti dari katanya itu tidak jauh berbeda ya adik-adik ya. Intinya akan gampang adik-adik temui. Contoh dari graded antonym ini adalah seperti kata fast dan slow nih ya. Karena graded antonym ini paling gampang. Itu akan adik-adik temui dalam percakapan atau dalam film-film yang adik-adik sering tonton, itu banyak muncul. Fast and slow sama seperti good and bad. Jadi sama-sama. Jadi makanya kenapa di sini itu paling gampang, graded antonym itu paling gampang adik-adik, tidak akan susah. Itu sering banget adik-adik bakal dengar. Coba adik-adik play musik, itu nanti adik-adik akan sering banget mendengar kata-kata yang mengandung graded antonym ini. Ya, begitu. Oke, kita next kembali. Yang kedua itu adalah complementary antonym dan juga relational antonym ya. Yang mana complementary antonym ini itu punya hubungan ya, di mana salah satunya itu tidak mempunyai arti ya. Intinya kakak baca dulu ya, baru kakak translate. Jadi agak bingung ya. Kalau kakak artiin satu-satu dulu, baru kakak translate. Jadi kakak baca dulu semua, baru nanti kakak translate. Jadi di sini ada yang kedua itu adalah complementary antonyms. Have a relationship where there is no degree of meaning. There are only two opposite possibilities, either one or the other. For example, live and arrive. Question and answer. True or false.
pass and fail. Nah, kakak translate ya, biar adik-adik mungkin paham ya. Jadi sengaja kakak ngomong bahasa Inggris supaya adik-adik pronunciation-nya tuh lebih bagus lagi kan. Jadi complementary antonym itu maksudnya adalah dia itu punya hubungan di mana keduanya itu nanti salah satunya itu tidak ada apa namanya? Dia salah satunya nanti itu dalam komplementari antonim itu merupakan lawan kata yang memiliki, sebentar ya adik-adik, kakak agak batuk sedikit supaya lancar, kakak minum sebentar ya. Oke, adik-adik, mohon maaf ya, kayaknya agak serak kakak barusan sehingga agak susah jelasin. Oke, kita ulang ya. Komplementari antonim itu dia punya sebuah hubungan ya, di mana keduanya itu tidak mempunyai apa ya istilahnya, dia itu tidak mempunyai kaitan ya, di mana kakak agak susah ya ngejelasinnya di sini ya. Intinya dia keduanya itu dia merupakan lawan kata, tapi dia harus berhubungan gitu. Dia harus berhubungan, tapi dia merupakan lawan kata gitu. Dan dia tidak bisa gitu kan, tidak bisa ya kalau dua-duanya itu harus berhubungan. Aduh, sebentar ya kakak, adik-adik ya. Kakak agak ribet jadinya ngejelasin karena ini dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia ya, agak susah. Intinya komplementari antonim itu dia merupakan lawan kata yang kebalikan ya, kebalikan itu sama artinya ya. Intinya dia kebalikan dari dua lawan kata ya, dua lawan kata. Seperti dia sama seperti ini ya, adik-adik ya. Kakak balik sebentar. Dia sama seperti graded antonim ya, yang mana itu akan sering adik-adik temui nanti pada saat di soal ya. Ini yang paling sering ya adik-adik temui. Kemudian dia sama itu dengan complementary antonym. Contohnya adalah live and arrive, question and answer, true or false, pass and fail. Jadi intinya dia itu akan sering banget adik-adik temui di soal-soal nanti ya. Kakak akan agak ribet ya, kakak ngejelasin karena di sini bahasa Inggris ke bahasa Indonesia itu agak ribet sehingga kakak mohon maaf sebelumnya ya. Oke, kita lanjut aja nggak apa-apa. Kita lanjut ke relational antonym ya, dimana kalau relational antonym ini itu merupakan kata yang memiliki pasangan ya, pasangan kata yang mana pasangan tersebut itu memiliki hubungan. Jadi maksudnya relational antonym ini adalah di mana kata-kata tersebut itu harus ada. Harus ada di sini maksudnya adalah jika satu kata tidak ada, artinya kata yang lain itu tidak akan ada gitu. Itu maksud dari relational antonym. Contohnya adalah di sini. For example, itu ada servant and master, doctor and patient, buy and sell, dan borrow and lend. Jadi inti dari relational antonym itu adalah di mana pasangan kata ini itu punya hubungan yang mana mereka berdua itu harus ada.
jika salah satunya tidak ada, maka yang satunya itu tidak akan pernah ada. Itu yang dimaksud dengan relational antonim ya. Tuh. Jadi relational antonim ini seperti yang kakak bilang tadi, dia merupakan pasangan kata yang mana memiliki hubungan, di mana salah satunya itu tidak akan ada jika salah satunya ada. Itu yang nanti adik-adik pada saat misalkan melihat soal, pasti akan adik-adik tahu gitu. Apa sih antonim dari soal yang ditanyakan ini? Contohnya seperti yang kita buat di sini ada servant and master, doctor and patient, buy and sell, work and land, itu merupakan antonim dari relational antonim ini. Oke, kita lanjut. Oke, itu tadi merupakan antonim yang sudah kakak jelaskan ya adik-adik ya. Dan kakak sebelumnya mohon maaf tadi karena agak ribet ya, karena agak susah kakak jelaskan di bagian komplementari ya, karena di sana itu agak ribet ya memang kakak ngejelasin. Tapi nanti akan kakak ulas kembali untuk adik-adik sehingga nanti adik-adik lebih paham apa sih braided antonim, apa sih complementary antonim, dan juga apa sih relation. Ya, oke, kita next lanjut ya. Kita lanjut di sini, kita bahas tentang conjunction. Conjunction di sini itu mungkin di sini semuanya pernah dengar ya pasti ya, apa sih conjunction. Tidak mungkin adik-adik di sini ada yang belum mendengar kata conjunction. Conjunction itu kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia itu merupakan kata hubung ya. Kata hubung yang menghubungkan satu kalimat dengan kalimat lainnya ya, atau satu frasa dengan frasa lainnya, atau satu kata dengan satu kata lainnya ya. Jadi itu yang merupakan conjunction. Jadi di sini sudah kakak kasih penjelasan di mana di UK atau United Kingdom itu conjunction adalah sebuah kata hubung yang mana digunakan untuk mengkombinasikan kata dengan kata, frasa dengan frasa, atau klausa dengan klausa. Oke, itu nanti conjunction ini itu fungsinya yang kakak bilang sebelumnya yaitu mengkombinasikan tiga hal ini ya adik-adik ya, mengkombinasikan tiga hal ini yang mana ada kata dengan kata, frasa dengan frasa, atau klausa dengan klausa sehingga menjadi satu hal yang utuh. Satu hal yang utuh itu maksudnya adalah satu kalimat yang utuh. Itu yang dimaksud dengan conjunction ya. Mungkin di sini adik-adik mungkin banyak ya apa yang kurang paham ya, kurang paham penjelasan kakak nggak apa-apa, karena ini merupakan ulasan kakak kembali. Nanti pada saat sudah masuk bagian soal, baru nanti mungkin adik-adik lebih paham ya. Oke, jadi it's okay, nggak masalah, kita lanjut aja ya. Dan di sini ada kalimat then when to use a conjunction. Di sini maksudnya adalah dia bertanya atau kita bertanya, kapan sih menggunakan conjunction itu? Kita bisa melihat dari definisi conjunction itu sendiri. Looking at the definition of conjunction above. Maksudnya adalah kita harus melihat definisi dari conjunction ini apa. Sehingga kita bisa tahu kapan sih kita menggunakan conjunction ini ya. Baru kita akan paham bagaimana cara menggunakan conjunction ini dalam membentuk sebuah kalimat ya. Kalimat yang utuh gitu kan. Itu. Nah, di sini ada kata we need to use conjunction when we want an idea or concept. Dalam kurung can be in the form of word, phrase, or clause. Ini maksudnya sama dengan pengertian atau definisi dari yang diberikan dari dictionary yang ada di UK sana atau di London sana. Di mana kalau kita mau menggunakan conjunction itu kita
tujuannya adalah untuk menggabungkan kata dan kata, frasa dan juga klausa dan klausa. Jadi sebuah kalimat utuh, ya. Kemudian di bawah ini, di mana conjunction yang sudah kakak jelaskan di bawah, kasih not ketiganya adalah ada 3 bentuk conjunction ya adik-adik ya. Yang mana pertama ada coordinating conjunction, yang kedua ada subordinating conjunction, dan yang ketiga adalah ada correlative conjunction. Apa sih coordinating conjunction itu? Conjunction coordinating ini itu merupakan tipe kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan dua grammatically atau artinya adalah kata bahasa atau aturan penulisan yang sama ya. Yang mana ini berarti kata tulisan, kata cara penulisan atau aturan penulisan itu di mana dua kalimatnya itu adalah sama. Jadi intinya dalam coordinating conjunction ini dua kalimatnya itu harus sama ya. Dimana kalau coordinating conjunction ini itu kita bisa tahu dengan cara di sini ada kasih tip yang mana kita hanya perlu ingat fanboys ya. Kata fanboys ini saja yang perlu kita ingat sehingga kita akan tahu bahwa ini kata hubung apa gitu ya. Jadi untuk coordinating conjunction ini kakak sudah kasih tips di mana kita cukup perlu ingat kata fanboys ini ya, ya. Kata fanboys. Mana fanboys ini itu F-nya adalah for, A-nya adalah N-nya adalah nor, B-nya adalah but, O-nya adalah or, Y-nya adalah yet, dan yang terakhir S-nya adalah so. Contoh dari coordinating conjunction ini ada contoh ya kakak kasih, di mana contohnya adalah seperti dua buah kalimat di bawah ini ya. Yang pertama itu ada kalimat I love chocolate and ice cream. Pastinya di sini menggunakan and. Kenapa? Karena dia menyukai dua hal ya, chocolate and ice cream ya, sehingga dia menggunakan coordinating conjunction. Yang kedua, ada contoh lagi kakak siapkan yaitu I have a test tomorrow, so I have to study hard. Jadi kita balik lagi ke pengertian di mana coordinating conjunction ini digunakan untuk menghubungkan ya dua aturan penulisan yang sama ya. Nah, dua kalimatnya itu sama. Contohnya seperti di sini ada I love chocolate ice cream dan juga I have a test tomorrow, so I have to study hard. Itu untuk coordinating conjunction ya adik-adik ya. Sekarang kita lanjut. Ini tadi kategori conjunction yang pertama. Dan kita lanjut ke yang kedua ya adik-adik ya. Yang kedua itu ada subordinating conjunction, di mana conjunction ini itu digunakan untuk menghubungkan ikatan klausa yang mana klausa tersebut itu tidak bisa berdiri sendiri ya dengan klausa utamanya. Artinya di sini di dalam kurungin bahwa tidak akan bisa berdiri sendiri, artinya adalah di sini itu dia merupakan sebuah kalimat yang utuh ya, complete sentence. Jadi di sini ada anak kata dan juga induk kata ya. Itu subordinating conjunction. Simply put, one of these sentence is strange and difficult to understand when standing alone. Intinya di sini salah satu dari kalimat ini akan sulit nantinya untuk dipahami karena dia agak langka ya Bu. Langka dan asing kita melihatnya ya. Kalau dia misalkan tidak berdiri sendiri kalimatnya.
Jadi dia harus merupakan satu kalimat yang utuh. Jika kalimatnya tidak utuh, itu tidak akan bisa kita membuatkan kata hubung ya. Kita di sini ada kakak taruh juga. Contoh-contoh dari kata-kata yang mengandung subordinating conjunction ya. Di sini ada after, ada as, ada before, ada then, ada because, ada since, ada where, sampai dengan so on ya. Jadi ada beberapa kata-kata di sini yang sudah kakak siapkan juga, nanti bisa adik-adik ingat gitu supaya tahu bahwa ini tuh conjunction apa gitu. Jadi kalau sudah adik-adik ingat, adik-adik akan paham ini conjunction yang digunakan di sini apa gitu. Jadi contohnya ada after, ada as, ada before, sampai so on ya. Oke. Jadi selain kakak contohkan kata-katanya juga, kakak juga di sini contohkan juga kalimat-kalimat yang menggunakan subordinating conjunction. Di sini yang pertama ada I need to shower before going out. Itu yang pertama. Yang kedua di sini ada when I arrived, I saw a snake on my coffee table. Jadi di sini conjunction-nya itu merupakan when ya. When I arrived, I saw a snake on the ya adik-adik ya. Kakak ada problem lagi tadi ada tamu datang sehingga barusan lagi fokus kakak ganggu ya. Maaf sekali adik-adik ya, di hari perdana ini banyak gangguan yang kita terima sehingga tidak bisa fokus untuk belajar ya. Oke, kita tadi sudah sampai kepada contoh-contoh ya, contoh-contoh tentang subordinating conjunction. Jadi ada I need to shower, yang mana conjunction-nya adalah before. Yang kedua adalah ada when I arrive, I saw a snake on my coffee table, di mana conjunction-nya adalah when ya. Oke, kita lanjut ya. Subordinating conjunction sudah, kita lanjut sekarang ke kategori conjunction yang ketiga, yang mana itu adalah correlative conjunction ya. Di mana correlative conjunction ini itu dia intinya adalah dia mempunyai dua kata yang menjadi conjunction-nya ya. Nah, di sini kita bisa lihat correlative conjunction are also more than two words. Jadi dia itu punya dua kata yang menjadi conjunction-nya, adik-adik ya. Di mana correlative conjunction ini juga itu mengkombinasikan kata, frasa, dan klausa sama seperti conjunction sebelumnya. Contohnya ada seperti yang ada buatkan di bawah ini ya. Ada I like either ice cream or cake. Di sini conjunction-nya itu ada dua ya adik-adik ya. Ada either dan juga or. Kemudian contoh yang kedua adalah he is not only smart but also good looking. Di sini juga conjunction-nya itu ada dua, yaitu not only dan juga but also good looking. Oke, mungkin adik-adik sampai sini agak dari kakak lihat chat-chatnya si Tadia agak kurang paham mungkin ribet ya dari tadi dijelasin, tapi nggak apa-apa. Mungkin nanti pada saat sudah tiba soal baru mungkin adik-adik paham. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang mungkin tahap yang adik-adik paling tunggu ya. Mungkin di sini itu sudah ada soal ya yang kita siapkan. Jadi tinggal kita sekarang praktek, oke? Oke, sebelum kita beralih ke teksnya,
kakak ada buat polling ya, ada buat polling. Sebelum kakak share pollingnya, kakak lihatkan dulu teks-teks yang ada ya, mungkin bisa difoto atau dibaca oleh adik-adik ya. Oke, di sini ada, tapi sebelumnya nggak perlu difoto ya adik-adik ya, karena di sini sudah ada polling ya. Mohon maaf kakak lupa juga ya, karena udah lama nggak pakai Zoom, jadi kakak agak lupa menunya. Jadi mungkin nggak perlu kakak next soal teksnya ya, kakak tampilin saja teksnya, tinggal kakak launch pollingnya aja ya. Nah, mungkin adik-adik bisa langsung jawab. Oke. Oke, kita menuju ke polling yang pertama ya. Polling yang pertama itu ada di text number 2 ya adik-adik ya. Ada di text number 2, di mana di sini ada soal pertama yang kakak buatkan ya. Silahkan adik-adik jawab. Oke, sudah muncul pollingnya adik-adik? Sudah muncul ya. Oke, di situ di polling ini, di soal ini ada kakak siapkan soal yang mana soalnya berbunyi the word offer in the last paragraph text is synonymous with. Mana di pilihan A ada observe, pilihan B ada large, pilihan C ada evaluate, yang D ada construct, dan yang E adalah instruct ya. Jadi adik-adik di sini dijawab ya. Kakak kasih waktu 2 menit ya, 2 menit cukup atau kelebihan? 2 menit aja ya. Atau mungkin karena dia sebentar ya, mungkin kakak kasih waktu 5 menit aja nggak apa-apa ya. Mungkin adik-adik yang nggak terlalu paham bahasa Inggris mungkin sedang mencari jawabannya. Jadi kakak kasih waktu 5 menit yang bekerja. Silahkan. Pollingnya udah keluar. Sudah keluar kok pollingnya. Belum ada muncul. Sudah, Kak. Oke, good. Oke, kakak kasih waktu 5 menit ya. Pollingnya hilang. Oh my God. Sebentar, sebentar. Kakak setting sebentar ya. Maaf Kak, mengganggu. Pollingnya nggak hilang. Oke. Pencet lainnya. Terus ada polling atau quiz, tinggal dipencet, itu keluar pollingnya Kak. Oke, baik. Oke, sebentar ya. Oh, kalau submit langsung hilang ya. Kakak soalnya nggak pernah coba ya. Nggak pernah coba ya adik-adik ya. Nggak pernah coba polling, jadi kakak nggak tahu ya. Oke, dijawab dulu. Kakak kasih waktu 5 menit ya.
5 menit kakak kasih waktu, dijawab dulu, baru nanti kita bahas ya setelah ini. Oke, good luck everyone. Oke, karena di sini sudah lumayan ya yang menjawab sekitar 46 dari 68 orang ya yang menjawab. Oke, kakak akan langsung kasih tahu jawabannya ya untuk yang soal the word upper in the last paragraph of text 2. The last paragraph itu berarti adalah yang di sini ya. Di sini ada kata occur ya adik-adik ya. Occur. Occur. Nah, di sini kita ditanya adalah sinonimnya ya adik-adik ya. Sinonim dari kata occur ini adalah, kalau adik-adik mau tahu itu dia jawabannya adalah yang C ya adik-adik ya. Yang C. Oke, sebentar. Ini kita enpol dulu ya. Enpol dulu. Oke, kakak share result-nya ya. Oke, sudah dilihat sama adik-adik ya. Share-nya sudah dilihat. Oke, kita lanjut ke pembahasannya ya. Di sini sudah kakak buatkan pembahasan juga. Oke, sebentar. Nah, di sini ya. Tadi kakak kasih soalnya itu ada di sini ya, di mana kita diminta untuk mencari sinonim dari kata for ini. Yang mana kata ini itu terdapat di paragraf terakhir dari teks kedua. Mana di pilihan ini itu ada 5 ya. Nah, di sini A ini adalah observe, yang kedua ada enlarge, yang ketiga ada evaluate, yang keempat ada construct, dan yang terakhir ada instruct. Nah, oke, jadi semuanya sudah pada menjawab, dan barusan kakak melihat banyak yang menjawab itu adalah A ya, dan juga di chat tadi kakak banyak melihat A ya. Oke. Kalau menurut adik-adik A ini merupakan jawaban yang tepat, kita next. Apakah jawaban adik-adik itu benar atau tidak? Jawabannya itu adalah C ya adik-adik ya. Kenapa bisa C? Karena soal tadi kan itu menanyakan sinonim ya adik-adik ya. Yang mana occur ini itu memiliki arti terjadi ya adik-adik. Artinya adalah terjadi. Kemudian pada pilihan jawaban itu ada kata observe yang mana artinya adalah mengamati. Yang kedua ada enlarge yang mana artinya itu memperbesar, dan yang
C itu ada eventuate yang artinya sama dengan occur yang artinya telah terjadi. Selanjutnya ada construct yang berarti mengartikan. Dan yang terakhir ada kata instruct ya, yang mana artinya kata instruct ini adalah mengajarkan ya, mengajarkan. Nah, seperti yang kakak sudah bilang sebelum-sebelumnya tadi, kunci dari kita menjawab sinonim ataupun antonim itu adalah kita harus banyak-banyak baca vocab ya adik-adik ya. Kita harus tahu apa itu artinya occur. Setelah kita tahu occur itu artinya apa, baru kita bisa tahu apa sinonim yang tepat dari kata tersebut. Makanya tips dari kakak itu supaya nanti adik-adik bisa menjawab soal-soal UTBK yang akan muncul ke depan, itu adik-adik harus memahami vocab lagi. Oke, harus lebih paham lagi vocab. Jadi itu tipsnya gampang. Jadi tips dari kakak untuk sinonim dan antonim itu cukup adik-adik itu memahami yang namanya vocab, banyak-banyak belajar vocab. Semakin banyak kamus yang adik-adik punya, vocab dalam otak adik-adik itu soal-soal yang berjenis seperti ini, sinonim dan antonim ini sudah di ujung jari adik-adik. Sudah adik-adik gampang akan bisa jawab. Oke? Jadi untuk soal pertama itu dia jawabannya adalah yang C ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2 ya adik-adik ya. Soal nomor 2. Sebentar ya, kakak setting dulu. Kita soal nomor 2 ini masih seputaran di teks kedua ya adik-adik ya. Teks kedua. Sekarang kakak akan launch pollingnya. Silahkan adik-adik jawab. Kakak kasih waktu tidak terlalu lama ya, 2 menit saja cukup ya. Oke, kakak launch. Nah, sudah kakak launch ya. Silahkan adik-adik jawab. Kakak tunggu 2 menit ya. Silahkan dijawab.
Oke, adik-adik ya, sudah 2 menit 37 detik ya. Dimana di sini masih 41 dari 63 partisipan yang sudah menjawab ya. Kenapa masih belum pada menjawab? Mungkin karena ya seperti balik lagi seperti statement kakak sebelumnya bahwa adik-adik mungkin di sini kurang dalam mempelajari vocabulary sehingga banyak kata-kata yang adik-adik tidak paham. Nah, di sini maksudnya kakak itu mencari soal yang mana itu tidak umum buat adik-adik adalah supaya adik-adik itu banyak nabung gitu, jadi banyak nabung untuk vocab-vocab adik-adik ke depan. Oke, karena sudah 2 menit kakak endpoll saja ya. Dan kita lanjut ke eh, jawabannya ya adik-adik ya. Kita lanjut di sini dari soal pertama. Soal kedua barusan itu menanyakan tentang kata parse. Parse yang mana terdapat di paragraf kedua teks kedua ya. Kemudian yang ditanyakan ini adalah antonim dari kata parse ini. Antonim artinya adalah lawan kata ya, lawan kata dari kata parse ini. Oke, kita sekarang langsung spill jawabannya. Jawaban dari soal ini itu adalah yang A ya. Yang mana jawabannya itu adalah merge. Kenapa bisa merge? Kita ketahui dulu arti dari kata parse ini apa ya adik-adik ya. Kata parse ini itu mengandung arti menguraikan ya adik-adik ya, menguraikan atau urai ya, urai. Yang mana antonim yang tepat adalah yaitu merge. Merge ini itu mengandung arti penggabungan ya, penggabungan. Sehingga antonim yang ditanya berarti lawan kata dari parse ini yang tepat adalah merge. Yang lain-lain ini itu salah ya adik-adik ya. Karena yang lain-lain ini itu merupakan sinonim dari kata parse ini sendiri. Seperti di sini ada kata disintegrate ya adik-adik ya. Di sini disintegrate itu berarti memecah. Kemudian ada dissolve yang artinya larut, ada separate yang artinya memisahkan, dan ada divide artinya membagi ya adik-adik ya. Sehingga di nomor 2 ini jawaban tepat adalah yang A ya, yaitu merge. Oke. Jadi untuk adik-adik mungkin yang salah dalam menjawab itu nggak apa ya adik-adik ya. Kenapa? Karena itu gunanya kakak memberikan soal sehingga adik-adik itu bisa nabung vocab buat soal-soal ke depan ya. Jadi makanya kakak memberikan tips buat adik-adik untuk tolong banyak mendengarkan, banyak menonton seperti kata temannya yang menyarankan tadi di chat, lagu atau film-film yang menggunakan bahasa Inggris. Dan saran kakak untuk film, jangan sampai menggunakan subtitle bahasa Indonesia. Coba menggunakan subtitle bahasa Inggris. Kakak yakin kalian akan menjadi pro dalam bahasa Inggris. Oke? Oke, kita akan lanjut atau bagaimana adik-adik? Lanjut atau stop? Lanjut lagi satu soal atau 2 soal lagi? Lanjut ya. Oke, makin semangat ya. Oke, karena memang bahasa Inggris kakak ya kalau kita jelasin itu mungkin agak ribet ya, tapi kalau kita melihat soalnya akan langsung paham. Oke? Oke, kita lanjut. Kita sekarang akan lanjut menggunakan teks yang pertama ya. Di teks pertama ini, itu kakak share dulu poinnya. Soal yang ketiga. Oke. Jadi di soal ketiga itu sudah kakak kasih apa yang diminta. Kakak tunggu 1-2 menit ya. Silahkan dijawab.
Itu kan ada kayak tanda kaca loh, mak dipakai. Oke adik-adik, karena sudah 2 menit, langsung kakak jawab ya, kakak jelaskan. Oke, kakak nggak bakal endpoll dulu, atau kakak endpoll aja ya, nggak apa-apa ya, di end aja pollingnya supaya kita langsung tahu jawabannya. Oke, kakak sudah endpoll dan kakak akan share resultnya ya, atau hasilnya. Oke. Sekarang kita lanjut ya ke pembahasan. Tadi yang ditanya itu adalah kata apa adik-adik? Kata yang ditanya tadi adalah kata gestation ya. Gestation. Kita langsung lanjut aja ke nah ini. Yang ditanya adalah kata gestation adik-adik. Yang mana itu terdapat di paragraf kedua teks pertama. Yang diminta apa? Yang diminta adalah antonimnya atau lawan katanya. Ya, di sini ada beberapa pilihan ya. Ada progression, ada pregnancy, ada bareness, ada spawning dan juga ada breeding ya. Di sini katanya breeding ya, bukan bleeding. Siapa tahu nanti adik-adik menyamakan antara breeding dan bleeding ya. Jadi bleeding itu beda ya dengan yang namanya breeding ya, agak berbeda. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Di sini sudah siapkan. Jadi jawaban yang paling tepat dari lawan kata gestation itu adalah yang C, yaitu kata bareness. Kenapa bisa kata bareness? Kita lihat dulu arti dari gestation ini apa ya. Gestation ini artinya adalah kehamilan. Yang mana kehamilan ini memiliki arti yang sama dengan pregnancy ya. Artinya sama, yaitu kehamilan. Kemudian ada pilihan dari procreation, yang mana artinya adalah penciptaan. Kemudian ada bareness, yang artinya mandul. Yang otomatis lawan kata dari gestation ini pastinya adalah bareness. Karena bareness ini itu artinya mandul. Sedangkan yang lainnya itu tidak mungkin ya. Karena berkaitan dengan kehamilan ya. Seperti spawning ini memunculkan, breeding ini artinya pembiakan ya. Sehingga jawabannya itu yang tepat adalah bareness ya. Ada mungkin adik-adik yang sudah
pernah mendengar, jadi pasti tahu artinya apa. Sehingga untuk soal sekarang itu gampang menjawabnya ya. Ya. Oke, kita langsung lanjut lagi atau gimana? Kita mau lanjut lagi soalnya atau bagaimana adik-adik? Lanjut lagi ya. Lanjut lagi 2 soal. Oke, lagi 1 lagi. Oke, siap. Semangat sekali ya. Sudah soal. Oke, kita kakak launch dulu ya. Kakak launch dulu pollingnya, baru adik-adik jawab ya. Sebentar. Oke, yang terakhir ini mungkin agak gampang buat adik-adik ya. Jadi sebentar, Kak pindah dulu ke teks pertama ya. Karena dia terdapat pada teks pertama. Oke, di sini ada soal yang sudah kakak launch pollingnya. Silahkan adik-adik jawab. Kakak tunggu lagi 2 menit seperti tadi ya. Silahkan dijawab. Dan ini pasti otomatis gampang. Kakak yakin pasti kalian semua pada tahu. Dan ingat, kakak sumpahkan kalian, kalau kalian buka Google Translate, nggak berkah ilmu kalian ya. Kakak tegaskan, jangan buka Google Translate. Jadi, kakak mohon ke kalian, kakak bersumpah kalau kalian buka Google Translate, kakak doain kalian tidak berkah ilmu. Jadi harus benar-benar kalian coba ingat-ingat, dalami lagi vocab yang pernah kalian dengar ya. Oke, silahkan dijawab 2 menit. Oke, adik-adik ya, karena kakak sudah end poll-nya, jadi sudah kakak sharing hasil pollingnya ya. Siapa saja yang menjawab pilihan A, siapa saja yang menjawab pilihan B, dan berapa persen yang menjawab pilihan C, dan seterusnya ya. Oke, kita sekarang langsung aja ke pembahasan ya. Pembahasan itu soal ketiga itu kita diminta ya adik-adik ya, kalian diminta untuk mencari antonim dari kata strict ini ya adik-adik ya, yang terdapat di paragraf terakhir dari teks pertama. Di pilihan jawaban itu yang pertama ada tough, yang kedua ada harsh, yang ketiga ada stringent, yang keempat ada rigorous, dan yang terakhir ada deny. Oke, di sini ada 5 hal ya. Hal yang menjadi pilihan adik-adik nanti untuk menjawab mana sih antonim yang tepat dari kata strict ini ya. Strict ini ya adik-adik ya. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Nah, jawaban yang paling tepat di sini adalah yang E. Apa itu pilihan yang E? Itu adalah line ya, adik-adik ya. Kenapa bisa line? Itu karena kita harus tahu dulu apa sih arti dari strict ini ya adik-adik ya. Strict ini itu berarti ketat ya adik-adik ya. Ketat ya.
letak string ini. Sama seperti peribahasa, kalau mungkin adik-adik mungkin pernah ya berseliweran di Twitter, sering ada kata-kata strict parent ya. Jadi artinya orang tua yang ketat banget penjagaannya, aturannya itu ya. Pasti adik-adik sering dengar, makanya kakak bilang tadi ini paling gampang ya dari dua soal sebelumnya. Nah, kalau kita sudah tahu arti kata dari strict ini adalah ketat, kita akan tahu antonimnya apa. Yaitu pasti denial. Karena denial di sini berarti lunak ya. Nah, pilihan jawaban yang lain itu mirip artinya seperti kata strict. Contohnya, pilihan pertama ada kata tough yang artinya adalah keras. Kemudian ada kata harsh yang artinya adalah kasar. Kemudian ada kata stringent ya adik-adik ya. Stringent yang mana artinya ketat juga. Dan yang terakhir ada rigorous yang artinya keras juga. Makanya tips dari kakak ini intinya untuk soal antonim dan juga sinonim ini itu harus banyak-banyak vocab ya adik-adik ya, harus banyak vocab. Dan ini baru kakak lihat ada disiplin aman pengen ITB ini dia pakai dip ya. Kakak doain semoga ilmunya berkah ya. Gak apa-apa, itu cuman ancaman kakak aja supaya kalian itu harus bisa terbiasa tanpa Google Translate. Karena kalau kalian terus-menerus coba di Google Translate, kalian gak akan bisa. Oke, itu maksud kakak. Kakak tetap doain buat kalian itu yang terbaik. Oke, oke, good. Berarti dua terakhir kita sendiri, berarti you are good, right? I apologize. Oke. Oke, ini mau lanjut lagi atau gimana? Tadi kita sudah bahas tentang soal sinonim dan antonim. Sekarang apakah mau lanjut lagi untuk soal dari conjunction? Lanjut terus ya, lanjut terus. Oke. Karena tadi kakak kelebihan 5 menit. Oke, kakak selesaikan 10 menit ya. Kakak selesaikan 10 menit. Dan soal terakhir ini akan kakak berikan itu khusus untuk yang materi conjunction ya. Oke, sebentar. Kakak di sini ada polling ya. Sebentar ya. Kakak buka dulu pollingnya. Oke. Oke, kakak sudah launch ya. Soalnya kakak sudah launch. Silahkan adik-adik jawab. 2 menit ya, 2 menit lagi seperti tadi, baru nanti kakak akan jelaskan jawabannya ya adik-adik ya. Oke, silahkan dijawab adik-adik. Harus semangat ya, ini satu soal terakhir harus semangat.
Oke adik-adik, karena sudah 2 menit, jadi kita langsung aja ke pembahasan ya. Dari yang kakak lihat di polling ini, sudah kakak share juga, jawaban paling besar itu ada di jawaban yang E ya. Mana jawabannya adalah because of ya. Dan banyak juga yang menjawab due to. Kenapa enggak banyak yang menjawab B, C, atau D? Oke, jadi kita jelaskan saja di sini. Kakak mau menjelaskan dulu, dia ada soal. Nah, ini ya. Oke. Di sini soalnya itu meminta adik-adik itu untuk mengisi titik-titik yang ada di sini ya adik-adik ya. Isi titik-titik yang ada di sini. Yang mana ini merupakan soal yang biasa keluar di UTBK kalau soalnya itu berkaitan dengan conjunction ya adik-adik ya. Di sini kita diharuskan untuk mengisi titik-titik ini. Jadi di sini kita baca dulu ya. The computer is a learning tool. It helps children to master math and language skills. Di sini kita diberikan 5 pilihan jawaban ya. Yang pertama adalah due to, 2 ada in spite of, 3 ada as, yang keempat adalah while, terakhir ada because of ya. Oke. Sebelum kakak menjelaskan, kakak kasih dulu ya jawabannya apa sih dari soal yang ini ya. Jawaban yang paling benar itu adalah yang C ya. Si adik-adik berpikir setelah melihat jawaban di sini yang pendek, tidak ada menjelaskan ya. Karena kakak lebih baik menjelaskannya menggunakan noted aja ya. Nah, di sini akan kakak berikan ya. Oke. Karena yang benar itu good, berarti dia banyak ya, banyak vocabulary-nya sehingga dia bisa tahu apa sih yang cocok di sini. Oke. Kita bahas dulu ya, satu-satu. Kita bahas dulu kenapa bisa jawabannya yang C ya. Kakak kasih dulu di sini ada beberapa ya yang biasa menjadi conjunction ya. Di sini ada, kakak tulis nggak apa-apa ya. Di sini ada because. Terus kemudian yang kedua itu ada since. Yang ketiga ada as. Yang keempat itu ada due to. Yang terakhir ada because of ya. Maaf kalau tulisan kakak agak berantakan karena di sini kakak nulisnya pakai mouse ya. Because of ya. Oke, di sini kakak kasih trik ya. Sebenarnya banyak contohnya di sini ya. Banyak contohnya. Nah, di sini Asila itu sudah benar menjelaskan ya. Sudah benar menjelaskan. Jadi di sini kakak kasih trik ya. Kalau untuk conjunction ini kakak kasih tips dan trik ya. Ini baru contoh aja, nanti bisa mungkin adik-adik cari lagi banyak contohnya ya, banyak contohnya. Di sini kita bisa lihat ya, kalau di 3 ini, because, since, as ini, dia itu harus ada sentence. Mana sentence di sini sentence ya. Yang mana sentence ini itu harus ada subjek plus predikatnya ya. Harus ada subjek plus predikat. Ini terlalu sempit kakak tulis ya, nggak apa-apa ya. Di sini ada subjek plus predikat. Nah, di predikat ini itu harus ada yang namanya verb. Oke, kakak tulis saja be aja ya, biar nggak terlalu. Di sini ada verb, terus kemudian ada auxiliary, kemudian ada modal ya. Nanti adik-adik bisa cari sendiri
Apa saja sih contoh verb, apa saja sih contoh aux, ada apa saja sih contoh dal. Kakak cuma kasih triknya aja ya. Oke, itu yang 3 ini ya, because, since, sama as. Untuk yang 2 ini adik-adik, yang due to sama because of, dia itu hanya harus perasa saja ya, perasa. Praise. Oke, praise yang mana perasa ini itu dia tanpa predikat ya, tanpa predikat. Predikatnya itu tidak ada ya, predikat. Oke, predikatnya itu tidak ada ya. Dan terus kemudian kalau perasa itu dia tidak bisa berdiri sendiri ya, tidak bisa. Aduh, tulisan kakak agak jelek, nggak apa-apa ya. Bisa berdiri sendiri ya. Sendiri. Oke, jadi di sini kakak kasih tipsnya saja sedikit. Nanti adik-adik bisa cari lebih jauh di internet ya. Untuk yang 5 ini yang kakak kasih contoh berkaitan dengan soal ini, kalau 3 ini yang because, since, as ini itu harus ada subjek plus predikat yang mana ini merupakan sebuah kalimat. Sedangkan jika due to sama because of itu dia hanya perasa saja yang dibutuhkan. Karena perasa ini kan tidak menggunakan predikat dan dia juga tidak bisa berdiri sendiri. Oke? Dari mana kita tahu trik ini untuk menjawab aux ini artinya adalah auxiliary ya. Tulisannya itu kakak tulis di chat ya. Intinya sebentar kakak. Kok kakak private message? Sorry. Dia auxiliary verb ya. Aux itu auxiliary verb ya, adik-adik ya. Auxiliary verb yang mana itu nanti bisa adik-adik cari sendiri ya, supaya cepat ya, karena waktu sudah habis. Oke, ini merupakan tips simple tadi seperti yang kakak bilang. Yang 3 ini because, since, sama as ini dia itu harus ada sentence atau subjek plus predikat, baru dia bisa menggunakan because, since, or as ya. Sedangkan due to sama because of itu harus ada prasa ya, harus ada prasa baru bisa menggunakan ini. Kita balik lagi ke soal pembahasannya di sini. Kita lihat di sini kata it sama helps. Helps ini kita tahu bahwa helps ini merupakan verb. Artinya adalah jika dia verb berarti dia merupakan sentence yang punya subjek plus predikat ya, subjek plus predikat yang mana ini merupakan verb, sehingga di dalam pilihan jawaban ini itu kita bisa tahu jawabannya adalah yang C adik-adik, yang as, karena as ini itu harus ada subjek dan predikat. Sedangkan kalau jujur dia ini prasa ya adik-adik ya, prasa, praise, pras. Nah, ini sehingga dia salah ya adik-adik ya, salah. In spite of itu sama dengan because of ya, jadi dia salah. Sedangkan while ini dia juga salah. Kenapa bisa salah? Karena while itu bisa berarti sementara itu ya adik-adik ya. Artinya adalah sementara itu. Sementara itu ya adik-adik ya. Nah, sedangkan as itu artinya adalah karena ya. Karena itu artinya bukan hanya because saja ya adik-adik ya, bisa menggunakan as, tergantung kalimatnya itu apa. Karena due to dan in spite of itu menggunakan prasa, because of juga menggunakan prasa,
Sedangkan kata while itu artinya sementara itu tidak akan cocok dengan it helps children to master math language skill. Jadi yang cocok jawaban akhir ini adalah yang C, atau as, artinya karena. Kalau kita taruh di sini, the computer is a learning tool or learning tool as it helps children to master math and language skills. Yang mana artinya komputer itu adalah pelajaran atau alat belajar karena itu dapat membantu anak-anak untuk menguasai pelajaran atau skill matematika dan skill bahasa. Oke, jadi ini merupakan tips simple dari kakak ya. Kalau pilihannya sin sama because gimana Kak? Itu tergantung kalimatnya. Makanya kita selain harus belajar baca vocab, kita harus ngerti juga kalimatnya di sini adik-adik. Makanya kita harus mengerti di sini kan kalimatnya, misalkan di sini kalimatnya the computer is a learning tool. Jadi yang cocok kira-kira untuk mengisi kata setelah tool ini apa gitu. The computer is a learning tool. Komputer merupakan alat belajar. Nah, yang cocok di sini untuk mengisinya adalah karena. Berarti jawabannya adalah C. Sama seperti kasusnya yang ditanya tadi sama adik tadi. Oke? Oke, begitu saja mungkin apa yang kakak sampaikan hari ini. Sebelumnya kakak mohon maaf apabila mungkin ada kekeliruan dari kakak. Karena tadi mungkin di awal kakak banyak ribet karena this is my first time I'm back gitu to teach you all because it was a long time ago I'm not teaching someone, so maybe I'm not fluent to teach you all like old. Oke, jadi sebelumnya kakak minta maaf dan kakak ucapkan terima kasih bagi adik-adik yang hadir. Semoga kakak doakan adik-adik itu nantinya bisa masuk ke kampus yang adik-adik impikan. Amin. 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 Oke, see you untuk kelas selanjutnya ya. See you later, mate. Intinya jangan lupa belajar dan istirahat. Dadah. Thank you, Kak. Oke, thank you, Kak.